seorang bijak di desanya sambil mengepalkan tangan ke belakang, sambil mengepalkan tangan dan diarahkan ke belakang, dia bertanya sama orang paling bijak di desanya. Pak Bijak, saya mau tanya sama Pak Bijak, kira-kira yang saya pegang ini, saya pegang seekor burung merpati. Saya mau tanya sama Anda, kalau Anda seorang yang sangat bijaksana, coba tebak, burung di tangan saya ini mati atau masih hidup? Si Pak Bijak cuma mengatakan, saya tidak bisa menebaknya, karena mati dan hidup ada di tanganmu. Kalau saya bilang hari ini burung itu mati, kamu akan melepaskannya dan membiarkannya burung itu terbang. Kalau saya hari ini bilang bahwa burung ini hidup, Anda akan meremasnya sampai burung itu meninggal. So, teman-teman, leader Anda bisa berkata macam-macam. Kantor ini bisa memberikan segalanya untuk Anda, tapi semuanya ada di tangan Anda. Anda mau berubah, Anda mau begini-begini aja, Anda mau memilih jalan tidak sukses, it's your choice. Ya, semuanya pilihannya kita. Tapi jangan pernah menyesal 2 tahun lagi, 3 tahun lagi. Serius nih, saya ketemu sama teman saya reunian sama teman saya. Beberapa naik mobil, semuanya naik mobil orang tua. Hanya saya yang bisa beli mobil sendiri dari Puding. Tepuk tangan untuk Puding. Bukan atas campur sama saya, no, enggak teman-teman. Karena Anda sudah memilih kendaraan yang tepat. Tinggal Anda memutuskan ini kendaraan benar-benar tepat atau enggak. Saya mau cerita nanti di belakang ya. Kendaraan ini tepat atau enggak buat Anda. Saya juga selalu bilang sama agen saya, belum tentu kok kamu ini cocok di bisnis ini. Yuk kita lihat kamu ini cocok apa enggak. Ya nanti ya. Nanti saya akan cerita di belakang ya. Ya. Oke. Oke lah ya. Oke. Pak, jadi setelah faktor dari dalam, saya mau kasih Anda 6 alasan sampai hari ini yang membuat saya masih bertahan. Meskipun di luar sana banyak sekali gonjang-ganjing tentang Puding selalu begini, peduli amat gitu ya. Saya dapat 6 ini ketika saya merenung dan saya menyadari ya benar ya gitu ya. Puding, yang pertama Puding saya mengajarkan bermimpi dan bertindak besar. Jadi gini, tidak ada satupun orang leader yang lahir di Prudential yang tidak punya visi yang besar. Aku cuma mau cari income tambahan 3 tahun, 4 tahun pasti bilang gitu ya. Pasti orang yang mau dikejar di bisnis ini yang gede-gede gitu ya, pasti dia punya satu visi yang panjang. Makanya kenapa kalau Anda lihat beberapa leader yang promosi biasanya, saya nggak mengeneralisasi ya, di kantor ini nggak ada, di kantor lain mungkin ada gitu. Banyak yang setelah itu omsetnya turun. Tahun depannya dia promosi Start Club, tahun depannya nggak ada, nggak pernah muncul namanya. Sampai Prudential berumur 23 tahun juga tidak pernah muncul namanya lagi. So kenapa? Visinya kurang besar. Habis saya AAD, saya mau ngapain ya? Atau mungkin AAD-nya dipaksa-paksa oleh leader itu, harus jadi leader itu bahasa finansial, belum tentu. Ya, Anda cari, nanti saya akan bahas di belakang ya. Tapi Prudential mengajarkan mimpi yang gede gitu ya. Kalau Anda kerja ikut orang, belum tentu Anda diajari. Mungkin ada di satu perusahaan yang setahun sekali karyawan seluruhnya dikumpulkan dan ditanya, mimpimu mau apa? Gak ada teman. Pengusaha pun juga gak ada gitu. Hanya di Prudential Anda ditanya, mimpimu mau apa ya? Caranya nih, enak teman. Kayak istilahnya gini dong, orang masak gitu. Orang masak, diajari cara masaknya sampai kamu bisa jadi rame kok dia itu ya apa caranya gitu ya. Ada diajari pertama kali disuruh set mimpi yang besar gitu ya. Start Club, lupa saya ini hari ini nggak punya pasar tuh, buktinya akan pasingan tuh juga bisa tuh 111 juta ya. Yang kedua, Prudential mengajarkan bahwa setiap kita punya mentor yang hebat, ini biasa ya. Tapi saya mau katakan kepada Anda bahwa kalau Anda beberapa ya, kalau Anda MLM lah atau apapun itu, kalau saya undang, saya hari ini, contoh ya, saya hari ini datang, saya hari ini nggak dibayar sama sekali, benar ya? Saya hari ini nggak dibayar loh, cuma kerelaan, ayo kamu tolong kok, ya wes, oke, siap, gitu ya. Dengan harapan, one day ada orang SP12, liter SP12 isi di kantor saya dan memotivasi agen-agen saya, kan itu ya? Ya itu yang luar biasa di Prudential. Serius. Kalau Anda tanya di rumah makan mana paling ramai di Surabaya, ayo. Rumah makan apa?
Paling rame di Surabaya. Rame banget di Surabaya. Apa kira-kira? Hah? Sinjai, oke ya. Kalau Anda ke dapurnya itu Anda tanya, Pak, ajari saya dong cara masak bebek supaya bisa sama seperti Anda. Kira-kira diajari nggak? Gak diajari kan? Tapi kalau di Indonesia, Pak, gimana Pak? Cara Anda bisa prospek sampai bisa prospek bikis, sampai bisa closing bikis, diajari nggak? Diajari. Itu dasarnya itu. Dan sampai sekarang itu budaya yang sangat sulit ditiru bahkan oleh beberapa asuransi lain. Ya, dan itu Anda harus bersyukur. Serius. Ada mentornya. Kalau Anda mau belajar perusahaan bisa tanggung jawab Ricky. Kalau Anda mau belajar cara canvassing rekrut, Anda bisa undang Ricky Utomo gitu. Kalau Anda mau belajar tentang menjual canvassing yang kecil-kecil, Anda bisa panggil orang lain gitu. Jadi segalanya itu ada mentornya gitu. Itu enaknya. Ya, tidak ada merendahkan hati, Anda datang ke acara seperti ini gitu. Dulu saya agen awal-awal ya. Saya dulu agen awal-awal. Saya dulu pernah tanya satu hal sederhana sama David Daun pada waktu itu. Oh, aku mau tahu. Pada waktu itu, income-nya beliau sudah mencapai angka 200 sampai 300 juta di tahun 2013 mungkin ya. Saya lihat TPH setiap bulannya soalnya. Saya ini orangnya cukup gak percayaan loh. Ditunjukin income bulan, mungkin itu cuma sebulan toh. Mari kan gak komisionnya ya. Kan dipikir saya itu kan begitu ya teman-teman. Negatifnya kan keluar. Tapi ketika saya iya, saya tanya sama beliau, oh aku gak perlu mulu-mulu deh 50 juta deh, aku bilang. Ya apa sih ngerasa kalau income 50 juta? Kamu mau deh income 50 juta? Iya. Ono syaratnya. Ada syaratnya. Ya kok. Tapi jangan mulu-mulu loh kok. Nah aku harus punya pasar sing gede-gede, gak ada. Satu tor yang tekniknya. Dan kamu harus lakukan seumur hidup kamu di asuransi. Apa? Yakin loh. Tapi kalau kamu tak beritahu, yakin loh kamu mau lakukan. Iya yakin. Apa? Datang lo acara setiap hari Senin tidak pernah boleh bolong. Itu kata-kata beliau, serius. Tidak boleh. Loh kok kalau aku misalnya kan saya ini orangnya suka debat gitu. Kalau saya ini misalkan ada satu nasabah yang mau closing, terus gimana? Gak mungkin di kantor saya tidak mungkin closing terjadi di hari Senin. Tapi dia begitu, kalau Anda boleh tanya, tidak ada closing yang terjadi hari Senin sampai hari ini. Kata-katanya sama. Tidak ada closing yang terjadi hari Senin. Oh iso kok. Jari ini tadi mau sukses kayak aku. Kak saya kan takon itu sih tak aku. Oh iya, siap. Tak datang. Saya nggak tahu. Ada pembicara yang terkadang ya, leader baru, terkadang nggak semangat gitu. Ya tapi saya tetap dengar gitu, ngantuk. Di kantor saya juga nggak boleh mainan handphone sama sekali, gitu. Serius. Saya tetap dengar sambil ngantuk. Terkadang ngomong apa, ya orang kira saya ini ngomong lebih bagus daripada dia. Tapi even gitu, ada sesuatu yang pasti bisa kita dapat dari orang itu. Dan itu pesannya beliau sampai sekarang saya ingat banget. Makanya saya ini sedih ya kalau misalnya diundangkan. Kalau saya sempat tanya sama Bu Devi rame enggak? Loh karena jujur teman-teman, saya cukup sedih kalau acara begini sepi. Karena saya ingat pesan leader saya gitu. Kamu mau sukses hari Senin udah datang. Loh kok kalau orang sing ada urusan mendadak, ada urusan gereja. Nah, sekarang tergantung value-nya. Value-nya yang lebih kencang yang mana? Tapi asal kamu tahu, mendatangkan pembicara 3 tahun sekali belum tentu dia bisa datang. Kasih tahu. Kata dia itu begitu, karena dia didik kita itu cukup keras. Kasih tahu. Belum tentu 3 tahun sekali Ricky Utomo belum tentu akan bicara di depanmu. Siapa tahu untuk menginspirasi kamu sehingga kamu jadi seperti dia. Tapi kalau kamu nggak datang, kamu tidak pernah akan punya sosok yang kamu idam-idamkan untuk kamu jadi seperti dia. Karena pasti saya yakin 100% kamu tidak terinspirasi oleh leadermu sendiri. Loh bener ini? Serius? Siapa di sini yang terinspirasi oleh leader directnya sendiri? Ada? Oh ada. Mematakan ya. Tapi serius. Rata-rata teman-teman. Rata-rata untuk bergerak maju lebih dari leader yang ngomong ya terkadang ya. Yang menggerakkan bukan orang itu gitu. Bukan leadernya sendiri gitu. Nek kata Ko Ivan ya, di owner SP3 dia bilangnya gini, kita yang nabur, orang lain yang nyirami, Tuhan memberkati. Maksudnya apa? Ya nanti kita yang menuai. Nah, maksudnya apa? Tugas begini loh, cuma gampang rek. Kamu disediakan wadah seperti ini, lu datang, lu denger, lu catat kalau ada sesuatu. Ngono aja aneh rek. Itu kata-kata David.
Ya sehingga sama seperti kita. Nek lu mau sukses gampang, datang, stay acara kayak gini. Jelek, enggak, belum tentu kamu bisa sebagus ini. Serius, belum tentu kamu, bicara enak ya, mantap. Belum tentu kamu bicara di sini, coba bicara di sini. Belum tentu kamu bisa seperti ini. Ya, jadi itu kuncinya. Ya, dari kita ini udah didatang mentor-mentor yang hebat setiap minggu. Kamu nggak pernah tahu, kamu ngefans sama siapa. Kamu jadinya kayak apa? Siapa tahu kamu jadi kayak Priyu Tomo, kayak yang gede-gede, ya Subaroy. Saya cukup mengidolakan, ya. Oke, Indonesia mengajarkan dan modifikasi yang ini tadi saya udah bahas. Semakin kamu memberi banyak, semakin kamu dapat banyak. Ya, saya sadar, saya ini enggak diminta Bu Devi, ya nolak juga ya wis lah. Karena saya sadar kalau saya tolak, pintu rezeki itu juga tertutup gitu ya. Tapi barang itu aja diundangi terus ya. Kali doangnya nanti takutnya bosen ya. Ya, yang keempat, saya mau cerita ini. Semua leader, semua agen yang join ke tempat ini sama ya, BOP-nya sama ya? Sama ya? Oke ya. Setiap tahun kita selalu set goal. Tahun ini saya mengatakan ke kantor saya, kita tidak usah set goal. Sebenarnya kalau Anda mau perhatikan benar ya, Purinsel ini udah menyiapkan jalannya setiap tahun. Gampangnya gini deh, gampangnya gini. Kok Joni deh misalkan ya, kok tadi pakai yang di belakangnya. Kok Joni deh misalkan ya, hari ini ada duit yang jatuh dari langit. Oke, duit jatuh dari langit di sebuah karung, isinya 500 juta. Oke ya, duit yang turun dari langit isinya 500 juta. Oke, dan di depan karungnya itu orang namanya Joni. Ya, orang namanya Joni. Benar-benar ya, ini beneran. Joni ya, turun. Kira-kira kalau teman-teman melihat ada karung yang jatuh namanya Joni, kira-kira rezekiku punya siapa? Punya Joni ya? Punya Joni kan? Iya. Nah, Anda jadi Joni, Anda duduk di belakang sana, ono karung di depan ini, Anda namanya Joni. Kira-kira apa yang Anda lakukan? Lari maju kan? Nah, Anda cuma duduk toh, kalau Anda ngomong ini, rezekiku gak kemana bos? Kok teko-teko di ini. Kira-kira duit ini, kira-kira akan lari ke Joni? Gak akan. Benar ya? So teman-teman, kalau Anda sadari, jenjang karirnya Purinsel, tak kabar. Supaya Anda hari ini benar-benar mengenal. Saya bisa minta Anda hapus tapi. Oke. Waduh. Sungkan ya. Oke ya. Saya mau tanya nih. Siapa di sini yang pernah ikut BOP lebih dari sekali? Ada? Ada, tapi nggak mau angkat tangan gitu ya? Ya. Saya mau tanya. Start pertama dilakoni dari apa? Agen toh? Benar ya? Iya. Ono targetnya nggak agen? Ada targetnya? Ada. Apa targetnya? Hah? Sesuai jenjang karirnya Purinsel, ayo. Hah? Ayo kok 400, 200 standarnya ini kita nggak usah ngomong. Nah, mungkin yang gitu. Standarnya itu 200 juta. Oke ya? Saya mau tanya, income piro? Income berapa? Hah? 5 juta. 5 juta ditambah bonus produksi 7. Benar ya? Kalau saya BOP agen, nah ini sekali lagi gini ya tuh. Ini tak sesuaikan sama ilmu yang saya dapat. Kalau ternyata Pak kok nggak mau aku di kantor gue, melok kantormu. Karena setiap kantor punya budaya beda-beda. Kalau nanti ngomong kata Pak Loren itu kayak gini, coba ya. Nanti saya nggak diundang lagi di sini ya. Ya, agen. Target tahun kedua apa? Berarti dia akan naik dong. Jadi, saya nggak pernah nyebut AM ya. Pro AD ya. Targetnya apa nggak? Hah? 400 juta.
Income? 14 juta. Hah? 14 juta. 14 juta. Juta. Ya. Dia akan naik sebagai seorang AAD. Ada targetnya nggak? Ada. Berapa? Hah? Ya supaya gini teman-teman. Kamu ngitung mau bener. Serius, kamu ngitung mau bener jenjang karir Indonesia. Ya, karena kamu akan tahu dulu. Kamu akan tahu gini teman-teman. Mari gini ngapain? Jadi gak ada kata kamu ini down. Mau ngapain nih? Down. Ya? AAD. Targetnya berapa? 1,2 miliar. Caranya? Oh iya, Pak, prospek Pak sampai 1,2 miliar kan down. Hah? Ya timnya berapa? Tim 1,2 miliar. Nah ya tak breakdown lagi. 2 AD. Mencetuskan 2 yang kayak kamu. Terus? Hah? Masa? Berapa? 200 juta pribadi. Ini versi saya 200 juta tim lain. Maksudnya tim lain ini tim di luar direct AD. Teman-teman, saya tak kasih tahu. Lah Anda capek kayak gini, modelnya begini. Ini sesuai jenjang karir Indonesia. Anda dapat income berapa? Ada pernah itu? Gila kok. Lo bener loh. Anda itu bener-bener. Anda itu bener-bener loh ya. Anda akan tahu Anda ini harus ngapain. Oh awal tahun ini aku harus gini, tengah tahun aku harus gini, akhir tahun aku harus gini. Untuk maksudnya tahun depan ngono. Iki 27 juta sebulan. Coba cek kan, ada di sini yang baru promosi AD, ada? Oh nggak ada ya, oke ya. Kalau saya nanti tanyakan lah, yang promosi AD mepet saya nggak bilang startup, umpamanya PCC enggak. Yang mepet promosi AD, konsepnya pasti minimal dia ngantongin 27 juta. Jadi lah ada AD saya, wes mari cetus AD, terus dia down. Apa sih buat down sebenarnya? Aku kehilangan mimpi loh, kok kehilangan mimpi? Lah kamu udah mimpimu ini bisa sampai puding sih. Tiap tahun, ya toh, kamu udah di belakang, wes disiapkan sama puding sih. Iki loh 27 juta, kayak kamu, ono tulisannya, ya toh Albert mana? Loh beneran? Ya 27 juta. Loh Pak, kok mari promosi AAD gak spiro akeh Pak, dapat ke Pak. Teman-teman, dengan berat hati saya bisa ngomong teman-teman bahwa orang yang baru promosi AAD dia belum layak disebut seorang AAD. Ada yang baru promosi AAD? Baru promosi AAD ada? Udah ya? Oke ya. Ketika Anda baru loh ya, baru promosi AAD. Sebenarnya di kamu saya Anda belum seorang AAD. No, Anda baru dicicipi komisi AAD. Loh Pak, kapan Pak AAD ini Pak? Ketika Anda 27 juta. Ingat ya, Anda belum menjadi seorang AAD. Anda belum punya income 27 juta. Bapak aku PCC Pak, nah ya itu beda cerita. Tapi Anda belum mencetuskan ini seperti kayak gini, Anda belum bisa disebut seorang AAD, serius. Yang intinya mengacunya pada ini. Nah lihat, aku selalu ketika kita meeting leader kemarin juga dicetuskan. Nah cekkan coba. Ada yang AAD, ada angkat tangan. Ada yang AAD, ada. Income standar nggak? Lu layak nggak disebut AAD? Kamu income-nya tidak begini, mohon maaf, kamu ini masih agen. Oh, udah tidak ngomongin. Lihat di kantorku. Kalau di kantor saya ngomongnya begitu. Sama teman-teman, agen. Kok saya ini agen, berprestasi. Kamu udah 14 juta kan? Belum 14 juta. Belum. Nah, wis mari ya AD. Berikutnya AD. Berikutnya AD 1. Udah deh, saya stop deh. Targetnya sama. Apa kira-kira? Targetnya apa?
Ya, 3,6 miliar sebenarnya. Kan gitu ya, 3 kali. Loh Pak, sama nggak? Yang lama sama yang baru? Sama persis sebenarnya. Sama persis. 3 kali targetnya. Gitu ya. 3,6 miliar. Dengan apa? Anda mencetuskan 2 orang adik baru. Rumusnya sama sih. Direct 1,2 miliar dan mencetuskan 2 adik baru. Sama. Income-nya berapa? Ada yang tahu? Income-nya? Hah? Berapa? 59, sekian juta bulan ke bawah. 59 juta. Pak, saya hari ini kepingin beli rumah Pakon City 4 miliar. Gampang. Lek kamu hari ini jadi karyawan, deh bos mau kendeng kon niku. Aku itu kok beli Pakon City gurung karwane. Kamu mau? Ya. Lek kamu jadi Indonesia, kok aku mau beli kok rumah 4 miliar di Pakon City. Gampang, tak itu ya. Iki naik orang tangga. Blok. Tuh adik, lu 59 juta. Confirm di akhir adik. Sehingga teman-teman, adik yang baru promosi adik. Pak, kok income-ku kok gak beranjak, Pak? 20, 25, 30 mentok. Kenapa? Iya, Anda belum seorang adik. Itu loh. Itu perenungannya. Apakah income segini? Hai para adik. Kan begitu. Di kantor saya pertanyaan begitu. Apakah income Anda segini? Hai para adik. Jujur, apa orang udah segini? Belum. Mendekati, ya mirip-mirip lah. Ya mendekati lah, tapi belum confirm di angka segitu. Ya, sehingga apakah income masuk segini? Ya nggak bakal lah. Nanti di sini targetnya 10,8 miliar. Saya nggak salah income 160 sekian. Loh, ini bener nggak Pak? Sih harus dilakukan apa Pak? Tiap tahun. Loh, AD fokusnya 3,6 miliar. Tim pohon AD beserta AD. Lek kamu AD fokusnya 1,2 miliar. Simple. Lek kamu agen fokusnya bagaimana jualan 200 juta. Simple tuh. Duit kamu sedang dipersiapkan oleh Prudential. Nih 7 juta. Terus kamu ngomong gini, Pak saya lagi males hari ini Pak. Ya itu kayak tadi karung disiapno ya. Kamu di belakang. Kamu ngomong ini, Pak nanti Pak capek-capek di kesana Pak. Ya gak akan. Serius ini gak akan. Kamu harus bergerak, kamu harus bertarung, kamu harus mati-matian sampai kamu sampai ke karung yang udah disiapkan oleh Prudential. Apakah Anda siap? Itu jawaban masing-masing. Ya. Tapi kalau saya jalannya udah dipersiapkan. Banyak dari kita yang nggak paham jenjang karir Prudential. Coba bacaan, lihatan strateginya loh sama setiap tahun. Ini tok betul. Bapak, kok income saya nggak segitu? Iya, Anda lagi memilih tidak income segitu soalnya. Loh ini bener. Anda lagi memilih, Pak kok saya income nggak sampai 27 juta Pak ya? Saya saya seorang adik. Iya, Anda lagi tidak memilih untuk tidak punya income 27 juta. Simple. Pak saya agen Pak, kok nggak income saya nggak 7 juta ya Pak ya? Iya. Lo kerjamu nggak kayak 7 juta ya? Orang nyari 200 juta api tuh. Lek 1 minggu cuma ketemu 2 orang tak, ya nggak mungkin. Ya. So aware banget dengan why-mu apa, goal pribadimu apa, tapi jangan pernah lupa bahwa Prudential udah menyiapkan goal terindah di setiap tahun Anda. Kenapa alasannya? Yuk kita lihat next slide. Ya. Kenapa Pak? Kok seperti itu? Nah, Prudential itu ini saya sampai jam berapa ya? Jam ya. Oke, saya jadi 15 menit lagi paling lama saya selesai. Ya. Nah, Prudential teman-teman ngajari bahwa setiap tahun itu selalu dipenuhi hal yang baru. Selalu dipenuhi dengan kejutan-kejutan yang baru. Kenapa? Yuk kita lihat satu cuplikan yang sederhana. Ya. Saya dapat ini pas saya acara apa ya? Yakin
Inilah masa kemasan akan datang pada Anda yang tidak berhenti berjuang menaklukkan perubahan. Masih di I'm Possible, edisi spesial inspirasi Deddy Corbusier. Dari Possible jadi I'm Possible. Oke, kalau mau sukses katanya you've got to do what you love. You disagree with that? Gue gak setuju sih. Gue punya prinsip orang sukses adalah orang yang melakukan sesuatu yang dia gak suka. Bukan melakukan sesuatu yang dia suka. Kalau melakukan sesuatu yang dia suka, semua orang juga bisa. Ya, pengamen pinggir jalan itu dia ngamen gara-gara dia suka nyanyi. Sukses enggak juga. Nggak sukses. Nah, jadi nggak bisa mengatakan bahwa orang sukses itu adalah orang yang harus melakukan sesuatu yang gue suka. Enggak. Gue itu harus melakukan sesuatu yang gue nggak suka. And I make it good. Jadi kalau gue bisa melakukan sesuatu yang gue nggak suka dan gue hebat di sana, itu luar biasa. Jadi waktu dulu kan nggak suka matematika, Ya. sukanya sulap. Betul. Nah, terus kenapa akhirnya memilih melakukan yang disuka yaitu sulap? Kenapa nggak melakukan hal yang tidak suka yaitu matematika seperti yang tadi dibilang? Ini pertanyaan bagus. Kenapa gue jadi pesulap kalau gue mengatakan sulap itu enggak? Disuka kan katanya suka sulap. Apa? Katanya suka sulap, makanya ngerjain sulap. Karena nggak suka matematika, makanya ngerjain sulap. Betul. I give you an answer. Tapi ini nggak ada hubungannya ya. Tapi gue ceritain dulu kenapa. Because in magic is different. In magic is different. Kalau gue, ini yang pertama, contoh ya. Kalau gue megang cincin gue seperti ini. Oke. Terus kalau gue taruh di sini, kameranya di close juga nggak apa-apa. Satu-satunya cara ngeluarin cincin ini adalah dengan cara gue jatuh di bawah atau gue keluarin, benar? Iya. Oke. Betul. But in magic, I can simply do that. Ini saya nggak harus bayar ekstra ya? Nah. Tapi pada saat gue lihat sulap, Iya. itu yang terjadi sama gue. Oke. Jadi pada saat gue lihat sulap di TV, gue nggak tahu caranya gimana. It's just impossible. Oke. Dan gue bukan suka. Gue nggak ngerti. Curiosity berarti. Yes. Oke. Gue kalau lu lihat nyanyi itu kan, lu suka ya? Oh, gue lihat penyanyi, gue keren banget, lagunya bagus, gue mau belajar nyanyi, betul? Iya. Oke, gue lihat orang model, oh gue suka, gue mau pacaran sama model. Oke. Nah, terus kalau misalnya sulap ini beda. Ketika gue nonton sulap ini, gue nggak ngerti sama sekali. Dia ngapain ini gue nggak ngerti. It's like yang dia lakukan itu mustahil dan nggak mungkin bisa dipelajari. Nah, itu tantangannya. Makanya bedanya di sulap adalah di sana. Oke. Makanya jadi paling mahal pada saat itu. Nah, balik lagi adalah gue harus lakuin sesuatu yang gue nggak suka. Yeah. Apapun itu yang gue nggak suka harus gue lakuin. Makanya gue banyak sekali hal-hal yang gue bisa di hal-hal yang sebenarnya gue nggak suka. Tapi dari situ saya bisa menyimpulkan ya bahwa Deddy adalah orang yang sangat menyukai tantangan. Karena kalau udah gak ada tantangan di hidup lo, ya mau ngapain gitu, lo ngapain ngerjain gitu-gitu lagi gitu. Kalau misalnya maaf ya, kalau misalnya Dipencet lagi. apa ya, kalau misalnya anda kerja di pabrik ya, kerja di pabrik tiap hari kerjanya cepat, udah gak ada tantangan. Dan lo harus berani untuk berhenti, gitu. Harus berani untuk berhenti. Ya memang resikonya ada, tapi gini, kalau lu ngambil resiko, lu gak pernah tahu kan, jangan sampai lu terlalu tua terus mikir gitu. Coba ya kalau waktu itu gue berhenti ya. Dan kalau lagi muda lu berhenti ya udah gak apa-apa, susah juga lagi muda gitu. Jangan sampai udah tua terus baru mikir gue harusnya berhenti pada saat itu. Dan di situ gitu. Justru karena ada tantangan itu lalu ambil. Kalau gak ada tantangan udah don't do it, ngapain lagi ngapain sesuatu yang gak ada tantangan. Yes. Sesuai dengan quotes dari Deddy. Ada satu quotes nih dari Deddy yang cocok banget nih. Kita lihat quotesnya yang berikut ini. Only that fish goes with the flow. Jadi hanya itu kata-kata gua, hanya ikan mati yang berenang ikut arus. Gitu. Jadi kalau lu ngikutin apa yang udah diarahkan gitu ya, oh udah dikerjanya begini terus. Orang tua bilang ikutin terus ya. Kamu begini ikutin gini terus. Tuh kalau di ikan itu cuma ikan mati yang berenang ikut arus itu cuma ikan mati. Kalau ikan hidup nggak berenang ikut arus. Ikan hidup itu ada arus dilawan sama dia. Jadi you need to do something yang bikin lu hidup lagi gitu. Karena kalau nggak bikin sesuatu yang bikin lu hidup lagi ya ngapain hidup gitu, nggak ada gunanya juga kan? And I salute you. Really. Karena nggak mudah untuk orang ini. Yang tadi kan keluarga sederhana, ayah bekas supir angkot. Ayah saya Oke.
Satu inspirasi ya, cukup inspirasi dari Om Deddy gitu ya. Om Deddy Davis, hanya ingin mati yang berenang ikut arus. So teman-teman, kenapa kok Prudential ya? Oh habis aku promosi AAD, targetku 1,2. Loh Bapak, kok di arahanmu itu kok 3 kalinya ya? 3,6? Iya, karena Prudential mau Anda punya pengalaman yang baru. Karena kalau Anda boleh tahu teman-teman, Anda jadi seorang AAD dan Anda jadi seorang AD itu tidak sama. Tanggung jawabnya berbeda, cara kerjanya berbeda, semuanya berbeda. Dulu kalau Anda agen, Anda akan ngurusi diri Anda sendiri. Kalau Anda udah jadi leader, Anda akan dicurhati sana, dicurhati sini. Anda nggak bisa lagi ngomong, aku kepingin me time. No. Makanya kenapa? Semakin tinggi jabatan, Prudential akan kasih Anda reward semakin gede, komisi semakin gede. Karena kenapa? Tanggung jawabnya semakin gede. So, Deddy udah mengatakan, si Deddy tadi, dan menurut saya itu cukup masuk akal, cukup rasional. Dia mengatakan bahwa setiap tahun harus ada tantangan. Kalau Anda hari ini start club, kalau Anda hari ini MDRT, kalau Anda hari ini promosi AD, kalau Anda hari ini promosi AD1, AAD, dan lain sebagainya, pesan saya satu, jangan berhenti sampai Tuhan memanggil kita untuk berhenti. Ya, ciptakan tantangan itu setiap tahun, ramaikan kantor ini gitu ya, karena itulah tantangan kita setiap tahun. Kalau hari ini kantor lagi sangat struggle, mungkin kantor baru bangun lagi dari bawah, membangun lagi leader-leader, it's okay gitu ya, memang itu tanggung jawabnya kita. Dan itulah kenapa Tuhan mengutus kita ke tempat ini. Gitu ya. Yang terakhir, menurut saya Prudential itu emosional bisnis. Saya mau cerita ini tapi saya nanti agak sedih gitu ya. Pada intinya adalah saya punya seorang leader, ketika promosi mamanya cukup bangga dan cukup cukup ngomong bahwa thank you ya, anakku udah dijadikan kayak hari ini. Padahal income-nya belum dasar amat gitu. Tapi Anda nanti akan menemukan ketika Anda mempromosikan seorang leader, apalagi leader yang backgroundnya orang susah mungkin, atau dia nggak pernah ketemu sama keluarganya, Anda akan merasakan kayak Anda itu nyelam gitu. Anda dapat mutiara yang paling berkilau. Ya disitulah Anda merasa bahwa hidup Anda sangat bermanfaat buat orang. Dan itu teman-teman hanya bisa ditemui di bisnis jaringan. Dan tidak sembarangan jaringan Anda bisa menemui. Ya, saya harap Anda stay teman-teman. Kata-kata terakhir teman-teman, kata-kata terakhir ya. Ini saya lewati teman-teman. Nantilah ya. Nah, 2 kata terakhir dari saya. Ketika, bagi anda yang galau hari ini, ada yang bingung gitu ya, simpen dulu kegalauan Anda. Bukan saatnya Anda untuk ngeluh. Aku tuh gini. No, itu bukan saatnya teman-teman. Anda pernah nggak ketemu sama satu pembicara itu menderita banget. Dulu ya, saya dengarkan Pak Junaidi ngomong di kantor saya. Dia itu sampai motoran ya, sampai sampai ada lubang gede, dia jatuh dari motornya, kesiram semua SPAJ-nya. Kira-kira kalau kita dengar gitu lucu gak? Lucu ya? Wah, dia tuh cek sana gitu. Tetapi yang dia rasakan dulu itu gak lucu. Mungkin nek dia bisa teriak mungkin dia. Tapi dia pun teriak bisa apa gitu. Loh ngaku hari ini gak pernah dipandang. Itu tahu. Orang tidak punya duit. Dia tidak akan tidak punya tempat di dunia ini. Serius. Bukan maksudnya Anda akan dinaikkan, enggak sih. Tapi maksudnya Anda akan jadi lebih bernilai, Anda akan jadi lebih dilihat sama orang. Salah satu faktornya dan bukan satu-satunya adalah kalau Anda hari ini Anda lebih sukses daripada hari kemarin. So Jack Ma mengatakan, dan benar banget menurut saya, ketika kamu miskin belum sukses, semua kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Gak guna waktu itu. Pak, saya hari ini ditolak ini. Halah, ya doain aku yang ngono, bener? Tapi lah Anda nanti cerita kisah-kisah Anda dulu gak sukses, ya Anda diundang kantor, Anda cerita begitu. Tetapi ketika kamu kaya dan susah, kentut dengan sangat bijak dan menginspirasi. Saya menurut terinspirasi saya sama perjuangannya itu. Padahal dulu leader boleh ngomong, aku dulu sangat berdarah-darah, kalau sing lucu dulu, kan gitu tuh. Ya tapi itulah indahnya di Indonesia gitu. Dan kata-kata terakhir saya yang paling terakhir adalah, terakhir tidak akan bisa sukses apabila keinginan leadernya untuk lihat dia sukses jauh lebih besar daripada keinginan agen itu sendiri. Agen Anda bisa memberikan goal macam-macam.
Dia bisa kasih Anda Go Star Club. Dia bisa kasih, oh kamu beli rumah, ayo kamu kayak gini, kamu tak tarik, bla 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 bla. Tapi keinginan leadernya sendiri tidak ada untuk lebih maju daripada hari ini, dia tidak akan pernah kemana-mana. So ingetan teman-teman, kayak kata-kata Pak Bijak tadi, hidup dan matinya merpati ada di tangannya kita. Lu mau lepas, lu mau remas, it's your choice. Thank you. Semoga menginspirasi. Kalau ada pertanyaan boleh. Thank you. Ya, thank you. Halo Monan, ini sharingnya bagus banget. Oke, saya beri 3 kesempatan untuk bertanya ya buat teman-teman. Kita masih ada waktu. Mungkin ada yang mau bertanya? Oke. Kok satu pertanyaannya, tadi kok saya tuh tertariknya setiap tahun tuh bisa promosikan leader ya. Nah, itu caranya giringnya itu gimana ya? Maksudnya apa tiap hari harus didampingin atau seperti apa? Atau itu udah kemauan terbesarnya dia? Jadi bisa tiap tahun promosiin satu AAD 2. Bagi tipsnya. Oke. Nah ini saya juga bingung ya. Jawabnya gimana? Tapi gini, setiap saya ketemu agen baru, selalu saya kasih pandangan tuh begini. Ini tadi saya lupa cerita ya. Belum tentu kamu cocok di tempat ini. Gampangnya gini deh. Ketika kamu join di tempat kami, ketika kamu join di tempat saya, sebenarnya rumus sukses itu kamu nggak harus cari dari Pudingshare. Banyak elemen yang bisa kamu tempuh sebenarnya. Nah biasanya ya sebelum masuk ke ranah leader, biasanya ya sebelum saya mengarahkan dia ini ke leader dan lain-lain, saya ini lihat dia ini karakternya dulu seperti apa. Itu yang paling penting. Itu yang paling penting. Karena jujur, kalau karakternya sendiri dia nggak mau bener-bener pantang nyerah juga nggak bisa. Nah, jika saya kasih pemahaman dulu, biasanya saya buka sesi coaching saya, itu dengan saya bilangnya begini, pilihan pekerjaan itu banyak di luar sana. Tapi saya pernah baca satu buku. Namanya Seven Habits. Ya, mungkin Anda juga pernah baca. Ada satu kata-kata yang cukup baik di buku itu. Dia mengatakan begini, everything begin in the end of mind. Segala sesuatu dimulai dari yang terakhir. Baru Anda tarik bagaimana caranya. Maksudnya apa? Kalau Anda melihat satu pekerjaan, kalau Anda mau loh ya, menjalani satu pekerjaan, Anda mau pindah pekerjaan, dari pebisnis lah, jadi karyawan lah, jadi inilah, pemain saham lah, ini. Anda lihat akhirnya ada di mana? Ujungnya Anda kerjakan kan gitu ya. Ujungnya ada di mana? Kita lihat film itu main terus seharian kan enak ya. 2 jam kan seru ya. Sama. Anda harus lihat ujungnya dia ada di mana. Berujung apa enggak berujung? Nah gampangnya gini, kalau Anda hari ini kerja sebagai karyawan, saya bilang ya sama agen saya, kalau dia backgroundnya karyawan, kamu bisa melihat itu Ferrari kamu atau enggak. Kan di BUMN kan biasa ya, ditunjukin ya Ferrari ya. Kamu bisa lihat itu Ferrarimu atau enggak. Sebenarnya simple, gampang. Kamu mau tahu enggak? Lu jadi apa 10 tahun lagi? Kamu mau tahu? Mau ya pasti ya? Kamu mau tahu enggak? Kira-kira kamu kerja di sana terus kamu mau jadi apa? Kira? Mau tahu ya? Sehingga kamu tidak habis-habis waktu. Jadi tips ya bagi teman-teman yang part time juga ya. Kamu lihat toh orang-orang yang udah kerja 10 tahun lebih lama dan lebih rajin daripada kamu. Masuk kalau disuruh jam 8 dia udah ready jam 8. Kerja kalau di 8 jam, dia loyalitas sampai 10 jam. Kira-kira 10 tahun dia kerja, dia punya gaji seperti apa? 1. Ya, dia punya income seperti apa? 1. Yang kedua, dia punya kehidupan yang seperti apa? Mas Jojo gini, punya duit banyak, pemilik toko. Saya punya beberapa teman ya, pemilik toko. Perginya jam 8, tutupnya jam 9 malam, jam 8 malam. Saya pikir terus kapan gitu, terus kapan nyantai, kapan ke mallnya gitu, kapan ini, aduh, seharian di toko ini rasanya cek gana ini. Nah, lihat maksudnya gini loh, lihat role model yang mirip-mirip seperti kamu nih.
10 tahun lagi jadi apa? Paling rajin jadi apa? Sing menengah jadi apa? Sing biasa-biasa jadi apa? Sing males butik jadi apa? Nah tinggal kamu mau yang mana? Mau yang rajin? Oh rajin dong, dedikasiku tinggi. Oke, kira-kira aku jadi seperti itu 10 tahun lagi. Kira-kira menurutmu, menurut kita nih sebagai orang awam, menurut kamu worth it nggak? Punya income begitu, punya waktu begitu, worth it nggak? Kalau menurut kamu, contoh ya, dulu saya di bank, kepala cabang, ya 20, join 10 tahun, ujung-ujungnya pasti kepala cabang. Kepala cabang saya setelah 15 tahun ya, dia nggak jadi kepala cabang 10 tahun sih, tapi sedikit lebih lama, 15 tahun, padahal dedikasinya luar biasa. Ya, terkadang datang ke kantor itu jam 7, terkadang jam setengah 8 gitu. Dia punya income terakhir itu 18 juta. Yes, 18 juta. Gak punya mobil sendiri, rumah jauh banget dari Surabaya, gitu ya. Mobil dipinjami kantor, gitu ya. Yang keluarga ya biasa-biasa gitu ya. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah menurut kamu worth it nggak punya kehidupan seperti itu? Like worth it, it's your Ferrari. Itu Ferrari-mu. Like enggak, berarti kamu harus mulai buka hati untuk cari Ferrari lain. Bukan meninggalkan ini loh ya, bukan meninggalkan mobilmu terus kamu cari Ferrari ya enggak. Karena menemukan Ferrari itu perlu waktu kan. Like kamu beli Avanza cepet, ya tau? Umur lo dulu cepet kebeli, tapi beli Ferrari suwi, bener? Makanya kenapa kok Indonesia nggak pernah ngomong 2 bulan 100 juta ada, leadermu yang ngomong itu 2 bulan 100 juta, sebulan pasti rutin 100 juta ada. Kalau no, leadernya agak sedeng pasti, ya tau? Gak mungkin loh ya, kecuali kamu closing benar-benar bikis, tapi nggak mungkin setiap bulan, maksud saya itu. Ya, jadi apa Ferrarimu hari ini? Lihat toh orang-orang yang udah join lebih lama daripada kamu. Paling rajin, enggak. Paling butik, jadi apa? Pengusaha, sama. Kira-kira kamu 10 tahun mau jadi kayak gitu, ya kira-kira kayak gitu. Menurutmu enggak worth it, lu cari Ferrari lain. Menurutmu worth it, jalan dulu ikut Ferrari-mu. Seringkali kan, akhirnya ngomongnya Ferrari itu seakan-akan Indonesia. Enggak, no, belum tentu. Ya tapi, kalau, oh iya enggak worth it ya. Oh enggak worth it, oke. Nah sekarang tak tunjuk no ya kamu orang-orang yang udah join 10 tahun lebih lama daripada saya. Jadi apa mereka? Iki loh, iki. Kira-kira. Lek 10 tahun gak usah 200 juta, 300 juta, separuh ya wis gak usah separuh ya, 100 juta, 50 juta deh. Kira-kira 10 tahun lagi lu punya income 50 juta, worth it gak? Ya worth it lah, ya wis. Makanya kenapa itu tak sebut Ferrari. Jadi kayak saya kalau nyawing agen untuk jadi seorang leader, tak ceritain dulu kenapa kok kamu harus benar-benar menempatkan pikiranmu dan hatimu hanya untuk pekerjaan ini. Kenapa? Bukan semata-mata karena Indonesia yang ngomong we are number one, no, bukan. Karena 10 tahun lagi kita menjanjikan sesuatu yang worth it untuk kamu jalani. So kalau saya menentukan seorang leader, biasanya saya nggak pakai rumus apapun sih, serius nih. Ya cuma ya biasa lah ya kalau sering kumpul apa, tapi yang saya sering tekankan adalah dasarnya mereka join di bisnis ini dan kasih alasan kenapa mereka harus stay di bisnis ini. Ketika mereka menemukan alasannya, mereka akan kejar dengan sendirinya. Ya, kamu tahu maka kamu mau, kan gitu. Ya kamu mau maka kamu mau. Ya. Same lah, seperti itu. Jadi rumusnya seperti itu. Jadi diajak. Nah kalau saya sih lebih ke arah coaching sih, lebih ke arah itu. Jadi misalkan ada agen saya down, saya ajak ngobrol gitu. Saya kuatkan lagi kenapa harus bertahan. Kamu mau cari kerja apapun lu gak apa-apa. Kamu down, lu mau cari kerja apapun, gak apa-apa, silakan. Saya membuka pintu yang selebar-lebarnya. Beberapa teman leader yang saya temui ditutup pintunya. Enggak, kalau saya enggak. Saya buka selebar-lebarnya. Tapi ingatan loh. Belum tentu itu Ferrari. Jangan sampai kan kata Dedi, kamu buang 10 tahunmu dan kamu menyesali kemudian oh ya aku gak join garo. Itu sih kalau menurut saya lebih ke arah apa ya? Lebih ke arah coaching ya, lebih ke arah menguatkan mindsetnya. Kalau if you know why, you know how lah, gampang ya. Oke, terjawab. Ada yang lain pertanyaan teman-teman?
Nggak ada? Oke, nggak ada ya. Saya minta. Oh iya. Pak Kandu bisa tolong.